warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanafrika Azhara dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN yaitu budaya politik. Budaya politik adalah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Pembagian budaya politik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, budaya politik apatis. Apatis itu tidak peduli, acuh tak acuh, dan bodo amat. Yang kedua, budaya politik mobilitas, yaitu didorong atau sengaja dimobilitas. Yang ketiga, ada budaya politik partisipatif, yaitu budaya politik yang aktif. Di sini terdapat 5 faktor berkembangnya budaya politik. Yang pertama, tingkat pendidikan warga negara. Yang kedua, tingkat ekonomi. Yang ketiga, reformasi politik. Yang keempat, supremasi hukum. Dan yang kelima, media komunikasi yang lebih independen. Budaya politik yang umumnya berkembang di Indonesia ada 3. Yang pertama, 1. Budaya politik tradisional. 2. Budaya politik Islam. 3. Budaya politik modern. Di sini terdapat 3 pembagian budaya politik Indonesia. Yang pertama, budaya politik abangan. Terdapat yang pertama, menekankan aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia dengan ditandai adanya tradisi selamatan. Yang kedua, budaya politik abangan banyak dianut oleh para petani. Yang kedua, ada budaya politik santri. Poinnya di sini menekankan aspek keagamaan, khususnya agama Islam dalam kelompok pondok pesantren, madrasah, dan masjid. Yang kedua, penganut budaya politik santri biasanya berdagang. Yang ketiga, dewasa ini mereka berafiliasi dengan partai nasionalis, contohnya seperti Golkar dan lain-lain. Lanjut, di sini terdapat juga 3 bidang pengembangan budaya politik. Yang pertama, sikap politik yang rasional dan otonomi dalam masyarakat. Yang kedua, adanya diferensiasi struktur. Dan yang terakhir, adanya perluasan peran serta politik dalam masyarakat. Tahu nggak, di sini juga terdapat ciri budaya politik yang ideal. Yang pertama, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang kedua, rakyat menjadi prioritas, yaitu menjadi subjek tertinggi sebuah negara yang bukan objek. Yang ketiga, rakyat memiliki peran yang lebih penting dan aktif dalam menentukan nasib bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.